Siapa? Makanya mentorship tuh penting kalau di kerjaan ya. Yes. Ya, mentorship tuh. Lu saat Pak ini Topper mentor. terima kasih. Hubungi di enggak ya? Enggak ada. Enggak ada. Tapi boleh ntar gue tanya, coba dihubungi sini enggak ada. Oke, coba masuk sini ya nanti. Fail Forward is a podcast program that explores the transformative power of failure. In each episode, host Christopher Tobing will delve into the best failure moments of individuals from various fields, uncovering the valuable lessons learned along the way. Sudah sama aku sekarang di Fail Forward adalah Andika Putra, seorang VP of Business Development dari Staffing Group, a leading digital staffing platform since 2018 covering end-to-end workforce needs. Dan saat ini employs lebih dari 1,7 juta pekerja di 350 kota di Indonesia. Wow. More information tentang staffing bisa dilihat di staffing.co. Nah, fun fact tentang Dika. Dia tuh bukan cuma high achiever di dunia kerja, tapi dia pun adalah seorang DJ senior di Indonesia. Welcome Dik. Halo, apa kabar lo? Sehat, lu gimana? Sehat. Side hustle DJ nih. Side hustle. Ya. Udah dari kapan tapi side hustle-nya? Harus balance lah antara jadi Batman sama jadi Bruce Wayne kan. Wis, yang mana Bruce Wayne, yang mana Batman tapi? Kan Bruce Wayne yang siang, Batman yang malam. Oh gitu. Oke. Nge-DJ dari gua kecil, dari kuliah awal. Beneran semester 1, semester 2 lah. Zamannya dulu gue di Bandung. Oke. Gue emang ngemulai diri gue mencari pekerjaan atau nggak bilang side hustle waktu itu, beneran pengen nyari duit aja sambil kuliah. Akhirnya gue belajar dikit tentang skenanya di saat itu, which is akhirnya gue belajar. Gue di Bandung kan. Dari dulu lu udah bilangnya skena. Apa ya bilangnya ya? Kalau dulu bilangnya apa kalau dulu? Happening kali ya. Yang happening. Yang happeningnya di saat itu, terus gue cari tahu dan segala macamnya. Di Bandung kebetulan night life-nya masih belum terlalu banyak. Di zamannya gue kuliah dulu ya, mencari network sana sini. Kebetulan gue juga suka musik yang gue mainin, jadi ya berkenalan sampai akhirnya dapat akses dan network. Ya udah gue dikasih panggung dan being a DJ ever since sampai sekarang. Sampai sekarang. Yeah, tapi nggak seserius kayak dulu sih. Nah, gue mau nanya itu sedikit ya sebelum kita mulai masuk deep dive. Karir DJ lo ini, kalau lo bilang pernah serius gitu, pernah sampai apa sih, kayak where have DJ taken you? Gue pernah nge-DJ di Shanghai. DJ di Shanghai? Wow, ada acara gede gitu atau? It's an exchange DJs gitu sih sebenarnya. Keren. Asia Pacific tuh emang ada exchange DJ between competitive nightclub masing-masing negara. DJ-DJ-nya ditukar-tukar. Gitu. Gue pernah main di Shanghai, main di Malaysia pernah. Ya, Australia pernah gitu. Mulai dari ini awalnya gimana cara lo nyari duit aja sebenarnya? Iya, karena waktu itu gak tahu, emang gue anaknya pengen produktif kali ya. Jadi gue waktu itu mulai kuliah, terus pengen banget cari duit, pengen ada side hustle, dan menurut gue ini yang paling enak karena gue emang ada pengen terlibat juga waktu itu di industrinya. Habis itu ya udah gue ngobrol sana sini, dapat akses itu, gue akhirnya main, dan ya udah gue mulai dari situ sih sebenarnya. Lo kalau cari duit harus selalu mengerjakan yang lo suka? Sebenarnya kalau suka tuh relatif ya. Apapun yang lu suka juga pasti ada downside-nya kan. Iya, jadi menurut gue kebetulan di situ kayaknya I can see myself very happy doing that. Jadi akhirnya gue coba jalanin itu sih. Gitu. Nah, parallel to that, lu ada karir. Iya. Tell us about that. Karir pertama lu kalau gue lihat di LinkedIn lo, kepo-kepoan lah. Lu mulai sebagai sales. Betul. Dari awal udah jadi seorang sales. Iya, tapi ini lucu sih. Gue sebenarnya majoring, bachelor gue tuh ke management, fokusnya ke HR. Alhamdulillah have the opportunity to take master juga. Master gue tuh lebih ke marketing. Digital marketing. Gue pikir lu masternya dari dulu sales. Gue pikir lu emang sales. Bukan, jadi gue tuh emang gue ngambil di waktu itu, waktu gue ngambil master emang digital itu baru booming lah, digital marketingnya. We talk about SEO, PPC, GDN, semua all the tools lah. Dan gue juga punya passion untuk belajar strategic go to market tapi on digital presence. Jadi gue emang waktu itu gue ngambilnya S2-nya itu, sama social marketing juga waktu itu. Gue juga passionate ngeliat Oxfam, Red Cross segala macamnya. Jadi gue emang mengambil dua fokus itu dulu. Ya udah gue pulang ke Jakarta,
kayaknya pas interview pas gue mulai buka mulut kali ya kan kayaknya sales deh. Iya. Itu ijazah lu, iya oke. Jadi yang menentukan sales itu bukan lo. Pada saat lo interview, sebenarnya lo diarahin ke sana. Pertama kali gue masuk itu mungkin zamannya udah beda ya. Kalau zaman dulu kan masih ada management training, office development program, ada banyak program lah. Gue masuk ke jalur percepatan di salah satu FMCG company lah, big tea company di situ, dan mereka punya program itu. Mereka menyaring beberapa kandidat. Alhamdulillah gue pass through. Gue bertiga di situ emang diorbitkan untuk ada jalur percepatan untuk beberapa posisi. Posisinya tuh ada dari sisi marketing, dari sisi marketing dan sales lah. Gue pikir dengan ijazah gue, dengan tas yang diberikan, gue akan lebih ke marketing. Ternyata? Apparently enggak. Gue dilempar ke satu kantor penjualan di Daan Mogot waktu itu. Oke. Dan mulai berjualan. Literally jualan. Kalau Literally FMCG jualan. artinya lu keliling-keliling dong? Keliling-keliling. Gue merasakan jualan sampai ke sekolah-sekolah jam 12 siang. Gue merasakan jualan ke... Lo ke sekolah kantin artinya? Kantin. Tapi kan kalau sekolah itu kan ekosistemnya kan sebenarnya nggak cuma sekedar sekolah itself kan. Depannya juga ada general trade market kan. Warung-warung itu gue jualan ke situ juga. Jadi lu jualan lu ada momennya lu bener-bener ke tukang warung-warung lu jualan sama bapak-bapak. Beneran nih jualannya nih jualan Jordan Belfort, sell me this pen gitu. Beneran lu harus bisa meyakinkan orang kalau produknya tuh beneran enak karena gue kan FMCG waktu itu. Iya. Itu gue ke situ gue udah pernah, ke pabrikan gue juga udah pernah, ke pasar tradisional juga pernah. Jadi ya gue merasakan the battlefield, beneran di aspal itu gue jualan gitu, sama kan pasarnya waktu itu. Nah, ini kalau ngelihat sekarang lu posisinya di sini, bisa kita assume you're a good salesperson. Wah, ini terlalu berat kalau dibilang good. Biar agak ambigu dikit, experience. Artinya experience tuh banyak juga lu pasti dibilangin, nggak mas, gue nggak perlu. Betul. Banyak banget nggak? Maksud gue soalnya pernah dikasih tahu sama seorang salesperson yang experience, dia bilang bahwa majority of my learnings datang dari all the no's. All the yes adalah reward, happy. Betul. Tapi no's ini yang membuat, yang nge-shaping dia. Betul. Moments lo dapet rejection sama sales lo ada nggak? Ada. Di awal karir tuh. Banyak banget. Menurut gue, apalagi gue dulu kan kebetulan start in a B2C company, gue sekarang B2B ya. B2C company kan beneran langsung direct banget ya. Lu langsung ke orangnya kan? Langsung ke orangnya gitu. Dan you're assuming everybody. Kita kan punya bahasanya di awalnya kan, we're guessing these people have a disposable income dulu ya. Betul. We know everybody like to drink certain drinks gitu. We know exactly. Ya iklannya mengatakan demikian dan segala macamnya. Kan call to actionnya tuh gede banget kan. Tapi not true. Lu juga harus ada sense of convincingnya segala macamnya, how you can convey your confidence to that person sampai akhirnya dia bilang kayak oke gue akan beli di tempat gitu loh. Di zaman dulu belum ada Chris dan kawan-kawan ya, jadi kayak beneran lo main cash dan segala macamnya. Jadi emang there are so many no's yang ngebuat gue nge-shape diri gue untuk belajar banyak hal. Pernah nggak lo udah yakin banget nih pasti kejual tapi dia bilang nggak mas, gue nggak mau. Banyak. Soalnya kalau lu jualan itu tuh kayak, coba gue tanya sama lu nih, kalau misalkan angka 10 itu pertambahan angka berapa dan berapa menurut lo? 5 dan 5. Ya itu kan on top of your mind. Tapi kan 1 plus 9 bisa, 2 plus 8 bisa, 3 plus 7 bisa. Sales tuh kayak gitu. When you think you know you can sell a 10 with 5 plus 5, apparently not, bener 2 plus 8. Jadi lu tuh butuh pembelajaran itu juga. 10-nya tetap sama. 10-nya is a yes, you will buy. Tapi caranya tuh harus punya, you have to know gitu. Contoh, misalkan lu jualan ke boomers. Beda. Boomers kan lu harus fit dari gimana kalau boomers? Boomers tuh kayak ini pengalaman gue ya. I'm not saying everyone can treat the same, tapi gue tuh ngeliat kalau ada bedanya antara each generation sama each background atau apa dan segala macamnya. Ya lu juga harus punya your own language yang gue bilang tadi, equation bisa beda-beda. Jadi kalau gue ngobrol sama kayak contoh sama boomers, ya misalkan gue ke tokonya mereka dan segala macamnya, they've been through a lot pasti dong kan. Gue nggak orang pertama, gue mungkin orang ke-1000 kali. Yang jualan how you mereka. gonna different yourself? Berarti lu harus ada sopan santun. Betul. Lu mengerti juga dan segala macamnya. Kita menghargai kerja kerasnya dia juga. Kalau lu emang menawarkan solusinya apakah harga, apakah program, apakah relationship? Kayaknya contoh doang. Tapi kalau misalkan ngomong yang certain same generation yang mungkin preference-nya lebih banyak, yang udah lebih kekinian gitu dan segala macamnya, we talk about value kan berarti kan. Dia pasti akan lebih kritis di situ.
You have to know your right audience. Makanya gue bilang ini equation itu yang paling penting. Dan equation itu comes with experience. Betul. Dan juga every time I talk with someone is a power struggle kan. Gimana tuh? Kalau gue ngobrol sama lo, either lo attack gue atau gue attack lo kan. Kalau kita ngobrol nih, gitu kan. I have to keep it in the middle. Jadi gue harus ngomong dan mendengar kan. Nah itu yang gue harus jaga. Jadi kalau misalkan gue ngobrol sama certain orang adalah, di certain generation atau di type of people adalah, nggak ini conversationnya harus di tengah nih. Gue juga nggak mau terlalu hard selling. Gue juga nggak mau terlalu dibilangin nggak mau. Tapi kayak how I can maintain this gitu. Nah itu that excitement of it menurut gue. Lo pernah nggak sih kayak ada satu momen sales yang lo ini gue pengen banget terjadi tapi bener-bener nggak kejadian dan lo merasa cukup terpukul di situ? Iya, karena gue konteks B2B kali ya. Boleh. Di B2B sales itu tuh you have a really long sales cycle, man. Berapa lama ini? Gue nggak tahu ya. Each product is gonna be different karena lu akan ketemu sama certain department yang mungkin udah ada kontrak yang lagi berjalan. Ya, berarti jadi selesai dan akhirnya lu harus nawarin, ya kan, segala macamnya. Atau mungkin dia nggak ada kontrak yang berjalan, dia mau nyari partner baru. It takes months biasanya kan. Lu ada the bidding period. Atau enggak lu nggak pakai bidding, lu cuman harus ngobrol sama certain user. Usernya belum tentu budget ownernya dikenalin. Betul. Banyak variabelnya, banyak segala macamnya. Mungkin dia yang megang strategic user tapi budgetnya nggak dia, di bosnya lagi. Ya roughly bisa in the good day mungkin 3 months sampai reflect to orang tapi bisa jadi bisa lama banget. Gue ada kok pipeline sampai 9 bulan juga ada. Nah karena sales cycle-nya panjang, lu kan the struggle is real ya. Lu striving kan, the follow ups, itu kan lu gimana pak segala macam. That casual lunch sometimes just wanna ask segala macam. Tapi you come in peace ya, nggak hard selling. Ayo sih pak, ayo pak, segala macam gitu kan. You want to play fair play tapi juga nggak mau terlalu annoying kan dan segala macamnya. Itu karena variabel-variabel itu yang kadang-kadang gue pun di saat itu kalah. When you think you know the reason, misalkan gue nanya, misalkan lu adalah user gue, terus gue bilang kayak, pak gue kenapa kalah gitu segala macam. Belum tentu dia mau jawab kan. Mungkin itu confidential. Realitanya banyak banget yang jawabnya normatif pun gitu. Iya normatif. Is it pricing wise, is it value wise, kita nggak ada yang tahu dan segala macamnya. Ya karena itu perjuangannya butuh waktu. Karena B2B kan biasanya big money head kan. Ya itu akan, ya itu bisa dikatakan kayak, gue pikir gue udah memberikan value yang sesuai gitu. Dan gue juga gak tahu tetangga kayak gimana tuh dan segala macam kalau gimana kompetitor. Lo kalau udah kayak gitu, what happens? Lo sedih kah? Apa lo biasa aja? Lo suka ya langsung next project done gitu? What happens? Gue ngelihat failure itu opportunity buat gue sendiri. Kayak gimana tuh? Karena lu akan dapet gift, it's called experience. Di saat itu lu tahu lu gagal kenapa kan? A, B, kebanyakan nih C, D sampai Z. Lu tahu persis lu gagalnya kenapa? Banyak juga ya B, Z ya. Misalkan lu self analyzing, situation analyzing, your team analyzing, your product and everything. Lu tahu nih kayak nextnya, segala macamnya. Ini gue akan bisa lebih baik ke depannya. Jadi ini opportunity to become better kan, buat gue kan. I have this experience, experience from this position and situation yang gue ngerasa, ini next akan jadi self, bahasanya kayak gue akan lebih bisa nge-reflect in the situation like this gitu loh. Jadi kalau gue bilang failure, gue coba mindset gue bisa lebih ke arah ini opportunity. Dancing in the rain aja bray. Lu di posisi lu emang ngerasa lu gagal. Masih bisa kok. Gue juga masih bisa ke depannya kayak gimana. Lo dari dulu kayak gini tapi? Dari zaman-zaman tadi di Bandung, lo kalau tiap kali ada failure lo kayak ini experience. Atau ini something happen in your life sampai lo bisa buat that kind of decision bahwa ini experience. Kalau dari mungkin beda zaman ya. Kalau di saatnya as we grow up dari lo child become teens, become student dan segala macamnya kan mungkin internal mechanism lu kan pasti bakal beda ya. Jadi gue emang dibuild untuk jangan terlalu lama sedih aja sih. Itu dari kecil lu udah ke-build seperti itu? Iya, karena bagi gue bagi gue pribadi itu melihat mau kegagalan, mau sedih, mau kecewa dan segala macam tuh it's not fun at all aja. Jadi emang gue biasa ngeproses itu sendiri. Jadi gue emang ngebiasakan kalau ini it doesn't feel good, and give me a memory of what not to do in the future. Jadi gue kayak atau what not, I don't want to feel in the future. Jadi gue akan jadi kayak
Jadi gue udah kebiasaan kayak gitu emang dari dulu. Tapi lu channeling energi lu gimana? Maksud gue pada saat fail kan ada sebuah energi yang nggak tahu lah apakah Betul. bad energy atau apakah how do you channel that energy supaya tadi tetap bisa tersalurkan atau nggak jadinya lu pendem terus-terusan kan? Oke. Kalau lu di attack with quote ya, misalnya lu di attack sesuatu yang gak enak, lu bilang tadi failure, lu ngerasa apapun yang membuat lu kecewa, sedih, marah dan segala macam, itu bad energy masuk kan. Tubuh lu tuh nggak enak tuh, ada yang anxiety, ada yang tiba-tiba bengkak gitu. No direction, kok 1 detik rasa 1 menit dan segala macam. Itu bad energy. You need to release it. How you release it? Kalau gue pribadi, I don't know. You have to know what your good energy come from. Oke. By yourself. By yourself. Bisa jadi socially. Ya oke. Ketemu teman, kayak apa dan segala. Gue selalu tahu diri gue untuk kayak nge-channelin sesuatu yang nggak enak. Itu kayak Oke, nontonnya apa? Lo misalkan nggak tahu, lo bisa nonton YouTube yang lu suka, lu buka lagi kayak, atau you hear music kayak, atau tiba-tiba driving alone kayak, apapun, atau nggak lu mau shopping kayak, ngelihat apa di Tokopedia 20.000 apa kayak, beli kayak ya, channel that. You need to, you have, bahasanya adalah kalau ada instant attack, you need that instant pleasure kan. Oke. Ya, make that equal works. Gue kayak gitu biasanya. Kalau lu sendiri apa tapi? Your instant pleasure. Gue tuh lumayan suka, gue cinephile, jadi gue suka nonton. Oh, nonton cinephile, oke. Iya, jadi gue kalau ada sesuatu yang gak enak di hari itu, I channel it with nonton YouTube ataupun series Netflixan atau apa dan segala macamnya. Ya. Gue cuma langsung channelin itu kayak udahlah, gue cuma pengen zone out dulu. Oke. Karena biar lu nggak mikirin tentang hal tadi. Iya, atau nggak go with your certain food, your certain drinks, nggak harus stress eating ya. Meaning adalah yang make you feel enak aja gitu loh. Lu butuh nge-channel itu gitu, nge-pleasure ini. Dan itu kalau long term lu ngapain? Long term. Tadi kan itu kan short termnya lo lakukan itu, tapi to get out of it, energi itu apakah lo you do something about it? Tadi kan lo punya banyak mekanisme. Itu is a game how you know yourself better sih, menurut gue ya. Gue pernah ngeliat LinkedIn lu yang kalau ada tim lu nanya are you okay? Yeah. Gitu-gitu kan. Gue sempat baca itu segala macam. It's a strong 3 words kan sebenarnya. Are you okay? Banget. You can do it by yourself juga. Am I happy kan benar kan? What makes you unhappy? Ya lu harus juga tahu juga di posisi apa, kayak ini gue ada yang ngeganjel nih dan segala macamnya. Gue tipikal orang yang agak anehnya di sini. Gue kalau masalah besar, gue tuh jarang kepikiran. Masalah besar lu nggak kepikiran? Bukan, sorry. Gue kepikiran tuh, gue treatnya sebagai challenge yang gue harus selesaikan. Oke. Paham. Justru masalah kecil yang gue annoyed gue the most. Kayak misalkan misalkan teamwork base lah segala macam atau apa. Decknya nggak rapi. Itu lo annoyed tuh. Atau annoyed gue. Lo kayak ini benerin nggak lo? Benerin nggak lo? Tapi kalau masalah besar tuh kayak challenge kan. Misalnya kayak Mas, yang ini pitching yang ini susah banget nih gue. Wah ini misalnya itu kayak is a certain challenge yang strategic wise lu bisa gitu. Tapi kalau misalkan kayak bener kayak lu nggak bisa sih. Contoh doang ya gitu. Gue lebih ke situ gue ke arahnya. Jadi kalau kedepannya it's like ya udah you have to know apa tentang diri lu sih menurut gue. How do you navigate failures di sebuah sales team? Kan lu heading sales team soalnya. Iya. Artinya bukan cuma lu nya lagi. Kalau dulu kan tim ya. Lu pribadi, lu benar-benar tadi kalau lagi down gua ada instant instant pleasure gua lakukan itu. Sekarang lu managing berapa orang di under team lu, atau dulu lu pernah managing kan orang, puluhan orang. Lu manage untuk jualan. Iya. Artinya each one of them tuh pasti ada energi atau ada hari di mana mereka winning, ada hari di mana mereka kena atau merasakan failure gitu. Oke. How do you handle that as a team leader? Leadership tuh bagi gue tuh preference orang beda-beda ya. Jadi ini buat my side dulu ya. Your version. Oke, kalau misalkan lu head of sales. Ya. Oke. Lu head of sales. Yes. Lu punya tim dong ya. Anggap aja apa? Supervisor. Ya. Ataupun manager. Lu head of sales. Lu ngeliatnya tuh sebagai tim kan pasti. Benar. Kalau gue ngeliatnya enggak. Kan gue head ya. Yang di bawah gue kan tangan, jantung. Oke. Is you kan? Bener gak? Bener. Kalau gue menganalogikan kayak gitu. Satu badan kan departemen. Kebetulan brainnya ada di head kan. Jadi lu kan kalau tangan lu berbuat salah, it's you. Nah mentality itu yang gue build kalau di tim. Kalau mereka ada failure dan segala macam, well it's me. Gue juga gak punya hak
Oke, menegur is one thing, karena menurut gue teguran yang konstruktif is a must menurut gue. Jadi kalau gue nge-navigate failure in terms of the team adalah kita tuh sama-sama tuh ngejar direction. Kita ini satu badan sebenarnya. And we will having mistake. Kita kan ada gagalnya juga dan segala macamnya. Yang gue underline adalah lu belajar dari situnya. Gitu loh. Bukan gue underline gue marahin lu atau gue tegur lu dan segala macamnya. Selama tuh satu badan ngerti learning from that mistake dan kakinya masih mau jalan, menurut gue that's gonna be fully effective ngejalaninnya kayak gitu. How do you do that? Konkretnya gimana supaya satu badan kalau ada kesalahan kita own it together? Gini, kalau kayak gitu pinter-pinternya kita amplifying the direction. Oke. Kalau gue ya. Direction itu sendiri kan akan ada manifestasi dari dua part. Pertama adalah in terms of goals. Goals kan lu revenue kan pasti. Betul. Kedua impact. Ya. Lu harus impactful while doing that. Berarti kan bisa impact jadi value kan. Yes. You have to be progressing. Mungkin di satu departemen itu sendiri punya functionnya masing-masing. Mereka own that function. It's a game of trust kan. Gue sebagai head, I have to trust my hands. I have to trust my liver, my heart, and everything kan. Kita fully corporate di situ. Tapi remember our direction. Own that direction and own that trust. Jadi gue selalu mengingatkan arah kita kemana. Kita sekarang ada di mana. Challenges-nya apa. And how surround us, expect us to do something. Itu yang harus jadi mantranya sebenarnya. Dan mereka sekarang adopting itu? Adopting itu. Jadi gue tuh emang menurut gue nggak tahu nih old fashion or gue tuh gak ngelihat ya job desk is a core, tapi function and initiative ngerti nggak sih lo kayak dalam arti ya. Karena kalau lu misalkan lu directionnya udah tahu, sometimes you have to do the uncomfortable partnya kan dari sebuah pekerjaan lu kan. Nah gue tuh tipikal orang yang nge-treat circle gue ataupun departemen gue adalah orang-orang yang kita directionnya ke sini ya dan segala macam ya. Lu ada di posisi itu, own that. I trust you. Ya let's move forward. If you make mistake, gue pasti backup. Dan mereka saat ini, gue lagi ngebayangin, kalau tim lo saat ini mereka tipikal tim yang lebih risk averse. Jadi kayak gue jangan sampai buat mistake. Apa malah mereka berani taking risk, mereka berani karena lu kasih di space tadi lo. Gue kasih space itu yang gue bilang tadi equation. The number is 10. Di equation bisa banyak-banyak. Of course ada yang sesuai, ada yang nggak sesuai. Just do that, tapi please lo harus ada fundamental reason to doing that aja. Jadi menurut gue, I give them trust, just ya udah lo lakuin apa yang menurut lo. Jadi menurut gue kayak plus gue nggak tipikal micro manage. Jadi gue progress aja gitu kayak udah progressnya ke sini once a week, twice a week atau apapun ada ad hoc kita ngobrol di tengah. Tapi we can sense it's a progressive week on week gitu loh. Ngomongin ke arah client side ya. Kapan lo tahu it's time to quit ngejar mereka sebagai leads? If you cannot control the situation, stop. Kalau gue nih, kalau jualan nih, ya misalkan lu menurut lu kalau lu lagi jualan, sorry ini konteksnya jualan ya, sales kan? Sales. Maksud gue, kapan lo nyerah jadi kayak udah deh selesai next. Jadi kadang-kadang kan kita soalnya suka ada momen fight. Padahal ada momennya juga pada saat kita harus sadar ini udah mentok. Nah, tahu kapan mentok, kapan fight itu gimana? Oke, gue tuh ngekontrol means kayak gini. Lo kalau jualan itu kan yang lo jual kan jargonnya kan solusi, value. Betul. Ini solusi kami Pak, boleh Bapak lihat supaya problem Bapak hilang. Betul, ya. Value kayak top of the cherry, lu kayak ngerasa oke ini akan menambah apa mau dari sisi apapun itu dan segala macamnya. Di saat dia misalnya di posisi kita pertama kali kenalan dan dia ada kecenderungan untuk mengasih tahu kita kayak dia mungkin akan butuh solusi dari kita dengan expertise kita ya, don't oversell. Ya, misalnya dalam arti lu juga harus tahu diri lu juga. You need to know kayak when to stop, kayak nggak, gue emang nggak sanggup sih, just be honest on that gitu loh. Jadi di saat gue nanya dan segala macam dari masalah yang dia ada dan solusi yang gue tawarkan dan dengan kapabilitas gue sanggup, I try to control. Meaning adalah oke, ini bisa nggak kita berpartneran? Ini on the B2B side ya.
bisa nggak kita berpartneran gitu, can we move forward on this dan segala macamnya atau apa. Kalau dia bilang oke, that's trigger one, dia setuju, emang ada potensinya ke situ. Kedua, ngobrol lagi, akan ngomongin harga dan segala macamnya atau apa. If you cannot control the situationnya, di saat ya pertama ternyata directionnya beda. Yang lu pikir kayak directionnya dalam arti he's heading towards certain ways. Lu udah nggak bisa ke situ, jangan lu paksain. Jadi di mana udah keluar dari boundaries lo gitu. Iya, kayak menurut gue misalkan lu specialty-nya A, dia maunya A, B dan C. B bisa lo dadain, C udah nggak mungkin. Oke. Ya, you have to control kan, you have to control yourself sama control the situation. Kayak ini udah kayaknya emang nggak mungkin. And just let's be friends. Oke. Gitu. Maksud gue kan emang humble approach-nya adalah gue emang bisa ngebantu lo on di certain area aja. Jadi fokus juga di tempat yang memang lu bisa. Begitu udah keluar, lu juga harus punya maturity untuk bilang, udahlah itu bukan bagian gue. Bener. Tapi sebagai sales lu nggak merasa rugi ya? Maksud gue ini di dunia sales development, kadang-kadang kalau ada ini enak nih kalau nambah lagi nih, gue bisa tambahin ini nih, nyari-nyari gitu. Gue selalu menempatkan diri gue di orang yang dijual. Oke. Harus gimana? Lo knowing dong kalau gue nawarin, gue ngejar terus. Ya. Siap minggu, Pato apa kabar? Minggu kedua, Pato makan siang yuk. Iya. Maksudnya kayak nggak gue angkat lagi telepon gitu segala macam. Atau kan just bluntly honest. Pato gue pengen banget kerja sama lo, sayangnya gue belum bisa ya mas ya. Kayak ya kalau ada certain opportunity ke depan, just let's be friends mas gitu, 3 bulan sekali kita ngobrol aja, apapun yang lo tabur akan lo tuai kok. Jadi malah lo vulnerable di situ. Lu malah bilang ya emang belum ada, tapi kalau one day ada, iya, talk about it. Karena bagi gue once lu terlalu hard ke mereka, hard sell dan segala macam. Apalagi on my experience on B2B side, atau ya mungkin B2C juga bisa can be relate. Lu tuh emang gak bisa. Gak bisa. Lu jualan diri lu kan? Betul. And jualan bendera yang lu bawa kan? Iya. You don't want yourself and your company become quote unquote annoying kan? Benar. Gitu. Even though maybe kita ketemu di tengah, mungkin dia di saat kayak dik gak sekarang gak? Males deh. Ya itu. Makanya kayak I have to know stop. Pertama adalah satu, kalau kita nggak on the same direction, meaning ternyata doi belum tentu butuh produknya sekarang. Atau kedua emang ya mungkin dia butuh chemistry dulu kali, nge-build sama gue. Dia nggak mau langsung dijual. Dia beneran pengen tahu lu bisa apa. Kan I trust you. I trust your product, bener, I can trust you. Nggak, gue harus ngobrol dulu. Ada yang kayak gitu juga. Lo pernah fail dalam itu nggak? Dimana orang melihat lo kayak lo bukan, gue nggak percaya sama lo. Ada nggak orang yang lo pernah merasa kayak shit, dia sampai nggak percaya sama gue lagi nih? Have you ever broken someone's trust like that? Iya. Ntar, gue ingat dulu. Mungkin di saat itu, mungkin bahasanya bukan dia nggak, I'm receiving bad energy kali ya. Oke. Ya gue kayak ngerasa mungkin bisa dia nggak percaya sama gue, atau any behavior I reflect ke dia dan dia resonates-nya ngerasanya kayak kayaknya gue nggak sama lo dik gitu. Ya gitu dan segala macamnya. Mungkin kode keras gitu. Kode keras. Ini berarti coming from a person yang mungkin tahu banget apa yang dia mau. Dia tahu banget dia butuh apa dari orang and very detailed about it. Mungkin huruf alfabet sampai 26 kali di atas Z ada lagi, gue nggak tahu. Emang very perfectionist on that dan segala macamnya, dan gue untuk on par tuh susah. Jadi gue udah gak ngerasa kayak ini gue harus build trust sih. Ini beneran sales pipeline yang bukan produk doang nih. Tapi human approach-nya beneran kayak gue ada loh user yang kebetulan di posisinya head juga. Jadi pada saat the deal kayak gue tuh males nih ketemu partner, tiba-tiba ntar weekly meeting aja timnya doang yang ikut, lu nya nggak ada, kayak gitu kan? Karena ada orang yang tipikal nggak, lu yang nge-close gue, and let's do it together gitu loh. Ada yang kayak gitu juga. Emang gue kayak gitu, emang gue selalu nemenin tim lo. Iya, tim gue juga, tapi gue juga temenin kayak klien-klien yang kebetulan gue bawa, I maintain pasti. Di dalam karir lo tadi ya, dari as a bukan MT apa tadi namanya lo? Zaman dulu apa? Executive Development Program. Executive Development Program. Gila, kayak kereta banget ya. Gokil ya. Executive. Sampai sekarang. Kalau lebih ada nggak best failure moment lo? Dimana this moment lo fail something, tapi gara-gara momen itu shaping lo jadi lo yang sekarang. Gue pernah nyerah.
nyerah. Lu give up. Lu nyerah. Misalnya gue kenal lo lumayan lama dan teman-teman gue yang kenal lo lebih lama lagi semua gue nggak pernah denger cerita bahwa lu nyerah. Lu pernah nyerah? Gue nggak sebut nama company aja kali ya. Gak usah sebut, nggak apa-apa. There are time dimana gue di certain company yang kebetulan posisinya hat semua lah. Oke. Di saat itu dengan peer yang ada di saat itu, gue kurang bisa bersinergi. Ngerti nggak lo dan segala macamnya. Misalkan nih kita mau perang sama satu negara, gue angkatan darat, lu angkatan laut. Iya. Ya lu di laut, gue di darat kan. Betul. Kenapa lu ke darat? Kayak gitu. There are certain chemistry yang waktu itu it hits me very hard untuk kayak stress coming. Kalau menurut gue ya, itu tuh overthinking itu adalah kejadian di mana lu mencoba menyelesaikan masalah tapi di kepala, ya kan? Itu stress tuh, karena lu nggak bisa kontrol. Kalau lu bisa kontrol, lu cuma capek. Lu nggak tahu nih what happened, jadi lu terjebak di kepala lu kayak gue kayak bisa nyelesain ini kayak terlalu banyak dan segala macamnya, karena dynamic itu di saat itu gue kayak ngerasa gue bisa nih duduk ngobrol sama lu gitu kayak no, we have to work things out segala macam, ini nggak bisa kayak gini. Dan waktu itu emang kejadiannya cukup hektik untuk gue ngerasa kayak gue nggak bisa deh, ini it's too much. It's too much. Kayak bagi gue kayak di saat itu gue give up, karena bagi gue this is a battle yang ternyata gue harusnya nggak perlu perang dari awal, atau ini battle yang nggak mungkin gue menangin juga. Maksudnya kayak udahlah, it's not worth the time dan the effort. Di situ gue kayak gue give up aja deh. Bener kayak udah nggak bisa diselamatin juga, gue keluar gitu. Looking back, good decision apa bad decision? It's a really good decision. I almost curse. It's a really good. boleh nggak apa-apa. Gila. Nggak ada sponsor kok. Iya. Kalau ada nanti silakan, itu baru kita atur. Gila, it's a good horse decision. Gila nggak horse? Good cow decision. Nggak, kenapa? Karena gue jadi lebih aware tentang ini enak nih, office culture. Oke. Gitu. Gue jadi and people behind that culture. Dan gue jadi bisa lebih, bahasanya adalah gue harus bisa lebih bersinergi lebih baik di tempat-tempat berikutnya dan segala macamnya. Karena kan kalau lo having a personality yang cukup strong, lo strong, gue strong, ini ribut nih pasti ini. Ya kan, ngerti gak lo? Pasti harus ada yang ngalah. Banyak pembelajaran yang menurut gue in terms of nggak cuma lo nge-lead tim ya, collaborating kan. Betul. Nah itu gue give up on collaborating, gue ngerasa di situ. Lo merasa lo kena dead end di situ? Dead end. Iya, lo tau gak sih perasaan yang tiba-tiba lo pulang, tiba-tiba kayak lo duduk di rumah lo kayak bengong aja, kayak what the hell happened gitu, kayak ini gila banget, susah banget, kenapa gue sampai stres gitu waktu itu. Jadi gue kayak nggak bisa maintain aja waktu itu. Ya udah, gue akhirnya I stop, I give up. Habis itu ya udah. Nah itu I learn my mistake about collaborating. Itu maksudnya gitu. Gue pernah baca dan ini gue agree banget bahwa every moments itu akan bisa berguna buat kita kalau kita kasih makna. Momen itu harus kita kasih makna, kita kasih meaning, kita kasih learnings. Lu bisa mengambil makna atau learnings nggak dari momen itu sekarang? Yang makna yang itu lo nyerah tadi. Oke. Kalau lo looking back, season itu kalau lo cerita one day sama anak lo tuh, season itu lo akan bilang apa ceritanya? Maknanya sebenarnya ini. It's okay to give up. It's okay to give up. It's okay to give up. Gitu. Ada disclaimer apa nggak di situ? Apa ya? Ini make sense nggak? Winning while you're losing tuh winning while you're losing. Kan give up kan terkesan kan kayak lu kalah ya. Betul. Tapi you're winning kan at the end of the day kan. Who's laughing now gitu segala macam. Kayak lu meninggalkan a sinking boat, who's laughing now? Things like that kan sebenarnya. Kan maksud gue kayak it's okay to give up tuh adalah saat dimana lu ngerasa kayak it's hurting myself. Lu udah kayak dead end, directionless di elunya juga. Ini coming from a person yang gue tuh I describe myself as a high energy loh. Banget. Yeah, I can vouch for that one. Yeah. Benar. Jadi kalau high energy gue dihajar bad energy kayak enggak, lu akan self destruct anyway. It's okay to give up gitu loh. Jadi kayak enggak apa-apa, lu give up aja gitu. Nanti to be ashamed of. Kalau lu connect itu ke failure, I will be very disagree, karena bagi gue kayak you make a smart decision to give up menurut gue. Kecuali lu mau fight. Yeah.
But my friend, lu sejauh apa sih lu mau jadi fighter gitu? Iya, paham. Iya. Gitu. Kalau lu udah tahu lu gak akan menang dan lu worth it nggak, menang pun worth it nggak gitu? Iya, kalaupun lu menang itu ego apa tim? Ngerti gak sih lo? Ya, lu kalau lu kan again lu pengen menang karena I want, udah bilang gue ya maksudnya gue nggak terlalu banyak variabel saat itu kayak jangan deh. Iya. Gitu. Ini membuat lu berubah cara lu leading tim nggak? Tadi. Gue jadi penasaran tuh di situ. Atau creative culture. Ya, in a way. Oke, gue karena give up and collaborating ya. Kemarin kan tadi gue konteksnya adalah collaborating with peers. Yes. Ya, oke, itu kebetulan konteks gue gimana? Karena gue collaboratingnya 360 way aja ya. Yeah. Nah, every context or discussion is gonna be a gap. Misalkan gue ngobrol sama lu suatu konteks yang sama, bisa jadi lu lebih advance atau gue yang ngejar lu. Ya. Someone's rich, someone settle. Betul. Akan selalu kayak gitu kan dan segala macam. Collaboration adalah kalau you put the idea, lu bertanggung jawab untuk nge-settle and how you take them to your position. Ngerti gak sih lu? Ya. Atau kalau lu ngerasa lu yang ngejar, ya lu harus nanya dong. Bray, gue gak ngerti dan segala macamnya atau apa. Ya. Konteks matter. Sebenarnya bagi gue tuh in terms of collaborating adalah kalau kita ngelihat satu kalimat dan di mana kita punya persepsi dan arti yang sama itu yang gue belajar dari itu kayak mungkin gue dulu kalau look back mungkin di saat itu mungkin gue harusnya nge-reach. Ya. Ngerti gak sih? Banyak pembelajaran dan segala macamnya. Atau mungkin gue harus nge-settle on apa segala macam. Nah, gue kan ngerasa setelah kejadian itu kayak oke, ini penting nih kalau gue ngobrol sama tim gue mau siapapun kayak ini gue yang ngejar. Even gue yang buka loh. Bisa jadi dia lebih advance dari sebuah topik itu kan. Oh oke, gue yang ngejar nih segala macam. Jadi gue beneran kayak in terms of collaboration, ya gue lebih ke situ sekarang karena. Decision lo give up itu based on time apa energy? Energy. Langsung lo jawab energy nih. Bukan masalah waktu. Jadi bukan kayak gue tahanin deh setahun, tapi lebih energy lo udah drop to the level di mana lo make that decision. Iya, ticking bomb aja, Bray. Lo bisa ngerasakan di saat kayak enggak deh, ini kayaknya. Lo pasti kan self analyzing kan. If I'm still sitting there, how many hours, days, months, or year kan? Yeah. Nah, calculation gue during that time kayaknya gue besok udah meledak aja sih. Gitu. Itu salah satu ya itulah give up gue. Thanks for sharing by the way bagi itu ya. Kalau misalnya nih, lo handling bad news tuh gimana? Karena maksud gue sebagai leader, sebuah hal juga lo harus handle bad news atau cerita tentang kegagalan orang. Lo handle kegagalan orang, tadi kan lo bilang lo kita satu badan gitu. Tapi ujung-ujungnya tetap aja tangan lo bisa salah. Iya betul. Lo negor tangan gimana? Balik ke tadi, gue tuh kalau gue melihat dan reflect gagal itu sebagai opportunity. Iya. Gila. Jadi kalau mau rewind nah gitu. Itu sebagai opportunity, dan kedua juga nyambung sama gue bilang tentang tadi lu bilang head dan segala macamnya. Sebenarnya every failure is a learning curve. Jadi kalau ada tim gue menyampaikan sebuah kegagalan, gue langsung move forward. What happened? Udah. Dia pasti dalam keadaan apapun nih, bisa coming from a very scary place, dia ketakutan. Oke, very emotional mungkin. Dia ngerasa datang kayak gue pasti dimarahin. Are you gonna be that validation or you just wanna help them gitu? Nah, gue mau langsung nyelesain masalahnya. Kalau gue ya. Jadi lu bertanya dulu, gue mau jadi validator tentang fear dia atau gue mau jadi helper? Iya, gue langsung helper. Karena bagi gue itu dissolve dulu. Elephant in the room-nya adalah bukan timnya kan, masalahnya yang harus diselesaikan kan. Jadi my get go, gue langsung menyelesaikan masalahnya dan segala macamnya. Tapi dengan spirit tadi, failure as a learning, gue akan ngobrol di ujung, lu sadar nggak ya salah lu di mana dulu? Dan gue minta dia untuk menceritakan, ya mas, gue merasakan salahnya A, B, C. Oh gitu, oh ya udah, gue tambahin DE. Nggak bener dong, harus ada learning karena kan di sisi itu kan gue kan outside looking in dari jadi gue juga punya ada objective review dari situ. Yang susah kalau ngerasa nggak ada salah gue mas. Iya nggak ada salah gue mas. Gak mungkin dia nggak marah kan? Jadi we have to find apapun pembelajaran dari situnya gitu. Apalagi kalau B2B itu partnership pak. Gak mungkin lu nggak, pasti ada. Pasti ada yang salah. Biasanya dari kita gitu loh. Kalau ini, lu pernah
gue lupa kapan ya. Kita udah kenal lumayan dan lu pernah sekali bilang sama gue lu punya yang namanya a failure strategy. Dimana lu membuat strategi, gue nggak tahu lu masih ingat apa enggak. Tapi buat gue tuh ngena banget. Jadi gue nggak tahu ini wisdom lu sesaat apa ini wisdom yang apa terus-terusan ada. Dimana lu pada saat lu udah bisa planning kalau gue nanti fail sebuah hal, gue comeback up-nya kayak gimana? Lu pada saat mengerjakan sesuatu lu typical optimist, apa lu pesimis, apa lu realist? Jadi kayak misalnya soalnya gue tahu tipikal orang sales tuh kayak pasti bisa. Tahu kan ya? Pagi bisa. Jadi lo optimis gitu. Jadi pokoknya kita bisa aja, jangan mikir hal buruk, kita bisa. Atau lo yang gue kalau bisa begini ya oke, syukur, tapi kalau gagal apa yang gue udah ada strateginya. Oke. Lu ngomongin tadi optimis, gue tuh ada di kantor gue yang lama, gue suka banget tuh salah satu culture-nya mau jam berapa pun juga selamat pagi. Oh iya. Itu banget tuh. Itu contoh-contoh culture oke tuh. Mau jam 9 pagi, malam gitu ya. Jam 11 malam mau pulang selamat pagi. Pagi, tapi actually that's is really good energy. By the way, gue ada klien yang jam berapa pun dibilangnya selamat malam. Oh ya? Lu itu lebih gila lagi. Itu lebih gila lagi. Gitu. Jadi pagi-pagi telepon nyelon gue jam 7. Halo, selamat malam Mas. Iya. Malam. Itu lebih gila lagi tuh gitu, antitesisnya. Oke, balik ke konteks itu. Optimis, realis. Alhamdulillah gue dikasih kesempatan untuk bekerja atau being professional in multiple industry. Oke. So they trust my core, my skill. They trust that gitu. Not expertise, experience ya. Karena once you go, lu harus belajar baru lagi kan. So every time gue masuk ke certain industry, lu pasti belum bisa tanda kutip kayak kalau lu bilang gue mau targeting itu kayaknya terlalu apa ya bahasanya ya, terlalu takabur banget. Lu yang penting kan progressing ya. It's a process of climbing the ladder rather than jumping on the elevator kalau buat ke gue. Jadi progressing ya, lu naik satu, learning tadi, jatuh, naik lagi dan segala macamnya. Gue nge-treatnya itu sebagai is a proses yang pasti akan gue makan kegagalannya, tapi tetap harus naik satu tangga terus kalau gue. Dan nge-proses yang tadi gue bilang tadi, setiap kegagalan itu pasti akan terjadi. Tapi gimana selama lu gagal kaki lu masih gerak naik, ngerti gak sih lu logikanya? Iya. Jadi lu udah tahu akan ada kegagalan terjadi, tapi lu udah tahu juga pada saat gagal gue harus tetap jalan. Harus tetap naik tangga. Harus tetap naik tangga dan segala macamnya. Atau lu ganti tangga, I don't know. Dan those kind of thing gitu loh. Maksudnya lu harus ada self-analyzing during that situation, and lu juga ada the sense of progressing, even though it's an achievement or a failure. Gitu. Itu artinya yang mana tuh kalau tadi optimis, pesimis, realis? Gue emang kacamatanya selalu optimis aja sih. Optimis. Iya. Tomorrow is a better day. Tomorrow is a better day. Tomorrow is a better day kalau gue dan gue emang selalu ngelihat sesuatu in a positive way, dan emang energi gue untuk mengejar sesuatu emang selalu ada. Jadi kalau misalkan pun gagal, I tend to process that very very fast aja sih. Speaking of energy untuk mengejar sesuatu, fuel lu tuh apa? Apa? Bensin lu tuh apa sih yang buat lu mau ngejar sesuatu? Gue kalau nggak berprogres tuh sebel gue. Kenapa? Ini contoh udah doang. Gitu doang. Simple aja gue kayak sebel aja gitu. Iya. Sebelnya kayak gimana? Maksud gue kayak lu bete sama diri sendiri atau lu marah-marah? Ini contoh, nggak harus ditiru. Lu pernah waktu itu gue ngeliat di Instagram lu ada satu screenshot tentang kalender back to back meeting. Iya kan? Oke, gue ngeliatnya aja udah kayak goosebump kayak ini. Siapapun orang yang punya kalender ini, please tidur. Gitu. Lu nonton apa atau dengerin New Jeans kali apa kayak. Tapi super shy. Super shy. Nah, tapi kalau gue tuh kayak gue ngeliat kalender gue itu adalah kayak gue harus punya on productive side on my side ya. Lu mau achieve apa that week gitu. Kan paling gampang kan manifestasinya kalender ya. Either lu ngekalenderin activity lu sendiri atau lu collaborating with other your team ataupun ada department dan segala macamnya. Lu keliat. Itu kan sebenarnya kan paling gampang lihat kalender ya. Kalau gue ya. Ataupun lu nggak naruh di kalendernya, lu you have to know what you going to achieve. Gue setiap minggu sebelum hari Senin, sebelum gue mau tidur setelah makan malam. Hari Minggu malam. Gue tuh sering buka
kalender gue kayak gue tuh ngapain ya minggu depan, refresh lagi, kayak gue kurang ini, kayak gue mau open discussion sama ini. Jadi bukan cuma lu ngeliat kalender, bukan cuma untuk tahu gue harus siapin meeting apa aja, tapi kayak melihat as a whole, 1 minggu gue tuh udah balance belum, kurangnya. Meeting ini tuh ngejar direction apa, meeting ini tuh follow up apa, meeting ini tuh inisiatif apa dan segala macamnya. Aduh, gue ngomong meeting tuh kayak kesannya nggak, dalam arti lu ngelihat produktivitas lu kan sebenarnya dari kalender lu 1 minggu kan. Dan gue tuh suka ada sense of economic progress emang. Bagi gue tuh penting, bagi gue kayak nih kayaknya kita nggak progressing deh. Top, gue tuh satu orang yang suka banget bikin inisiatif di kantor gue. Oke. I admit when I'm wrong. Jadi kalau inisiatif yang salah gue kill. Oke. Karena itu udah gak make sense. Kasian juga tim yang ngejalanin kan. Ngapain lagi yuk? Ngapain ya coret-coret dan segala macam. Jadi gue ngeliatnya, nge-channelingnya adalah kayak oke, lu next week mau ngapain gitu. Even apa kayak menurut lu kayak, maksudnya kalau ada kosong tuh, ya udah ngapain gitu. You have to do something. Lu ngeliat kalender kosong tuh lu questioning. Ada yang bilang, oh berarti lu mengerjakan semuanya lebih cepat. Oke, benar. Berarti lu bisa mengerjakannya fair itu argument. Beres lebih cepat. Gitu. Fair argument. Ya fair argument kan. Kerjaan lu beres, tapi kan kita ngomongin direction ya. Ya. Oke, kalau gue bilang gue mau ke Bandung, oke, lu bilang gue udah beres nih sampai ke rest area misalnya. Kita mau ke Bandung. Gimana cara tuh mobil ganti lebih cepat? Kan itu kan that's the bigger picture-nya. Jadi your questioning bukan lebih kepada kalendernya penuh apa enggak, tapi arah setiap meeting atau setiap action yang ada di kalender. Betul. Kayak gue approaching that destination faster nggak sih sebenarnya kayak. Gue mencoba syukur-syukur quantifiable ya. Meaning adalah apa yang gue lakukan adalah ada matriksnya. Kalau yang nggak ada matriksnya, itu harus cari matriksnya di ujung kan. Kayak gitu-gitu. Nah gue tuh tipikal orang yang nggak, ini kayaknya harus ada week on week progress sih. Kalau semua lo matriksnya nih. Nggak harus pakai angka. Meaning kan progress kan impact ya. Iya. Gue ngobrol sama lu sekarang aja impact. Gue nggak tahu entah kapan kita akan ada impactfulnya ya, ngerti nggak sih lu? Tapi maksud gue kayak itu sih. Gitu. Oke. In a bigger context, lu kalau menghandle lagi down nih, lu high energy, tapi pada saat down lu juga pasti ada rasanya. Gitu. Lu tipikal yang gue handle it by myself. Apa gue perlu orang-orang atau gue perlu support system? It can work both ways. Biasanya I tend to process by myself. Prosesnya? Iya. Karena jadi learning curve buat gue juga. Kalau ada energi gede banget yang enak banget di gue, kalau gue bisa channelin dan menyelesaikan sendiri, ya coba selesaikan sendiri gitu loh. Ya. Tapi kalau di saat gue butuh bantuan, I seek help. Dan gue tipikal orang yang bluntly bisa ngomong ngaku kayak, gue kayak butuh ngobrol sama lu deh. Gue it's too tiring dan ternyata gue nggak bisa menyelesaikan ini, atau gue butuh lu tell me that I'm wrong, tell me that I'm stupid. Am I stupid? Am I wrong? Kayak those kind of thing bisa terjadi sama gue. Gue butuh ada outside validation sometimes. Jadi itu work both ways. Itu orang-orang tersebut adalah orang-orang like curate apa? Curate. Gue nggak asal. Semakin gue as a social person, people that I trust itu nggak lebih dari 1 tangan. Jadi bagi gue kayak, ya misalkan ada analogi yang gue suka tuh ini apa? Kalau sahabat itu adalah, ini agak apa, kalimatnya agak brutal. Sahabat tuh orang yang nemenin dari penjara, yang nemenin di penjara, bukan yang dari luar penjara. Ngerti gak sih? Sahabat adalah orang yang nemenin. Teman yang baik itu adalah nemenin lu dalam penjara, bukan yang di luar penjara, yang jenguk lu dan segala macam. Tapi yang di dalam penjara. Analoginya adalah ya you've been through together. Nah itu segala macam. Jadi kenapa gue circle-nya terus adalah nggak gampang orang bisa gue menceritakan masalah, gue belum tahu ini konteksnya akan nyambung sama dia apa enggak. Ya misalkan topiknya berat, yang on personal life lah ya. Badai gue ini lumayan cukup gede. Lu menurut gue pernah mengalami badai ini nggak? Kalau lu cuma nangis sepoi-sepoi doang, you will tell me on the textbook side kan pasti kan. Lo nggak bisa benar-benar bersama gue, bantu gue di sini. Iya, dan kadang-kadang akan jadi mungkin masukannya bisa ketebak, ya kan? Fail 7 times, get up 8 times. I know, dude. Kadang-kadang lu juga butuh kayak, gue terasa sih, aduh gue inget banget tuh dulu. Kadang-kadang I need that sometimes of that kind of collaboration sih itunya. Dan apa yang lu minta sama mereka with your support system?
Gue coming with expectation biasanya. Dude, gue pengen cerita sama lu doang, and I want you to blame me kalau emang ini salah. Oke, jadi lu udah kasih frame-nya malahan. Kalau gue salah, kasih tahu gue. Bukan cuma gue mau curhat sama lu. Enggak. Ada juga yang gue cuma minta lu denger. Ada juga yang kayak gitu dan segala macam. Gue kayak harus keluarin juga. Ada orang yang terapinya kalau punya masalah tuh diceritain terus loh. Lo pernah ketemu orang kayak gitu nggak? Gue ketemu. Ini misalnya lo ada, ini kayak ada masalah. Misalkan masalahnya sangat berat. I just lose, I don't know. I just broke up, I just had. Tapi dia ngomongin terus. Itu terapinya dia emang ada gitu. Nah, gue juga salah satu orang yang masalahnya besar, gue harus terapeutik menceritakan itu untuk supaya lega dan menormatifkan itu di saat gue menceritakan lagi. Nah, ada kayak gitu lu mendengar aja. Tapi ada juga yang nggak, lu harus nyalain gue atau yang I don't have any idea. What do you think? Gitu. Itu bisa di kerjaan siapa. Makanya mentorship tuh penting kalau di kerjaan ya. Mentorship tuh. Lu saat ini Pak Topper mentor. Terima kasih. Hubungi di enggak ada. Enggak ada. Tapi boleh ntar gue tanya coba dihubungi sini enggak ada. Oke, coba masuk situ ya nanti. Last question. Menurut lo, arti dari fail forward itu apa? What does fail forward means to you? Lu harus punya sistem yang bisa lu punya sesuatu mekanisme yang di saat kegagalan itu sebagai mekanisme lu maju ke depan. Harafiah lu ya fail forward. Satu poin pertama yang seperti kita omongin tadi, kalau gua itu adalah mengenal diri sendiri. Kedua, gua tuh tipe orang yang suka punya ada perspektif. Jadi makanya gua tuh suka banget kalau ada satu kalimat, gua suka mencari antitesis dari perspektif yang lain. Contoh, gue suka misalkan ada konteks bahasa kasarnya victim blamer lah. Kalau misalkan ada kecelakaan atau apa tuh ya, gue akan ngelihat kacamata korbannya dulu dan tersangkanya. Nah, gue kayak gitu. Nah, gue perspektif yang lain. Nah, jadi makanya gue ngelihat failure as an opportunity itu yang gue mantrakan. Jadi mekanismenya adalah get yourself better. What you're good at, what you're bad at, your boundaries and everything dan segala macamnya. Dan di saat lu gagal, is it because of lu emang belum nyampe sana, berarti lu harus ke sana, atau lu udah di sana is a bad luck? Bener nggak? Mungkin is a bad luck, we don't know. Lagi pula ini is a variable game juga anyway. Nggak semuanya lu tahu. Not everything is ChatGPT. Lu nggak tahu, lu nggak tahu. Nah, itu adalah mekanisme di saat lu melihat itu, lu gagal dan segala macamnya. Di saat lu forward, gue bilang tadi sebenarnya, you have an experience, you have a learning curve juga, and you will be better. Orang bijak itu kalau menurut gue adalah orang yang selalu ketemu banyak masalah, atau mungkin nggak banyak, tapi ketemu masalah yang besar-besar, and he learn from it. Gitu, karena ya udah dia akan bisa menceritakan itu dengan nyaman. So fail forward, you can become wiser pasti ke depannya. Ya, jadi itu menurut gue is a good mentality untuk lu tiap ngeliat kegagalan adalah enak nih dikasih kesempatan buat lebih maju. Gitu. Satu lagi deh, boleh nggak? Satu lagi. Boleh. Kalau ada orang lagi sendiri saat ini dan dia lagi sendiri, lagi rasa as a failure, lagi ngasih cap gue lu failure banget nih di kantor gue, kerjaan gue fail banget. Terus lu ketemu sama orang ini, lu kan ngasih advice apa? Dia rasanya lagi alone banget dan merasa memberikan cap gede-gedean, gue tuh failure banget, gue sampah banget. Oke, gue pasti akan pengen tahu dulu dia di aspek apa dia gagal. Tapi kalau kita mengeneralisasikan ini, yang akan gue bilang sama orang yang lagi gagal tuh, ini mungkin textbook, tapi gue akan meyakinkan textbooknya ini dari perspektif gue. Ini fase, menurut gue. Fase ini lu bisa nempel kemana aja sebenarnya. Bisa jadi fase belajar. Bener gak? Bener. Iya, ini bisa jadi lu jadi fase belajar atau fase mungkin lu have to stop. Karena mungkin lu run too fast. Atau ini fase introspeksi. Gue gak ada yang tahu. Siapa tahu emang you doing the whole things wrong kali. Gue gak ada yang tahu. Fase to learn yourself better dan segala macamnya. Karena gue gak bakal bilang, kan textbooknya kayak fail 7 times, 8 times. Nah, kayak gitu kan. Lu kayak nih do things a pace.
find that phase. Ini what kind of phase that apa yang nih momen apa gitu. Gue nggak tahu aspek yang lu cari, tapi fase ini harus lu bahasanya take the good part out of it gitu loh. Gitu. Dik, thank you banget. I think we got a lot of hard truth dari lo. Thank you banget ya. Dan thank you banget for this. Good luck juga with all the. Gue tahu lo lagi banyak DJing. Kita bisa ketemu lo kalau next gig ada di mana di bulan September atau Oktober ini? Ada di mana nih? Boleh nggak? Ada nggak di mana kita bisa nonton lo? Ntar di Instagram, di YouTube-nya taruh Instagram gue juga. Boleh. Instagram lo adalah Dika Slik. Dika Slik. Oke. Dika Slik. Ya udah nanti kita taruh di situ. Dika, thank you banget. Good to see you, man. Good to see you juga.